Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi pengambilan keputusan yang dilema etika itu seperti keputusan yang benar melawan benar. Dan kalau yang bujukan moral itu antara pengambilan keputusan yang benar atau yang salah. Itu seperti apa? Dan selama ini pengambilan keputusan itu cukup ini ya. Mengidentifikasi ya ini Iya, mengidentifikasi. jadi memang ketika mengambil keputusan itu ada halnya itu kita memang harus ini ya Bu ya, merinci gitu ya, mana yang resikonya itu lebih besar gitu ya, mana yang minimal resiko gitu ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau memang nanti ada keputusan yang benar sama benar, kita ambil yang memang itu resikonya itu paling sedikit gitu ya. Sama juga seperti ketika benar sama salah, yang pasti yang benar yang kita ambil ya seperti itu gitu. Begitu kan sudah cukup. Oh ya, sudah cukup. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi sebagai kepala sekolah itu kita tidak mudah ya mengambil keputusan, itu tidak mudah gitu. Jadi kalau saya ketika ada dua hal yang sama-sama penting ya, sama-sama benar gitu ya, kita ambil keputusan yang mana yang paling mendesak dulu, yang harus diselesaikan seperti itu. Dan itu memang pastinya ketika dua permasalahan dibandingkan pasti ada satu gitu ya yang pasti itu yang mendesak, ya itu yang kita dahulukan, dan itu kita satu tim ya, kita mencoba memetakan gitu kan, oh ternyata yang ini yang harus kita lakukan dulu, tapi sama-sama baik ya, ini yang dulu, nanti yang kedua baru yang itu. Nah caranya Siap-siap, wah luar biasa sekali. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Adakah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi kalau mungkin langkah-langkahnya mungkin simpel aja ya Bu ya, tidak memakai teknik apapun dulu ya Bu ya. Nah jadi ini secara ini aja sih, apa namanya, seperti ketika kita berorganisasi gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah atau mungkin kita akan menjalankan program, maka ya memang akan ada persiapan awal, yaitu kita berkoordinasi dengan tim. Jadi kita siapkan semuanya gitu ya, apa saja yang perlu disiapkan, apa yang perlu kita atasi seperti itu. Jadi dengan itu kita bicarakan, setelah itu kita bagi tugas gitu ya bersama seluruh tim, dia bagian apa sama apa namanya tupoksinya seperti itu. Baru nanti kita bekerja gitu ya, kita bekerja dan selanjutnya kita action juga, kita atasi dan kita evaluasi refleksi. Assalamualaikum Bu Eka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ini sedikit mau bertanya-tanya Bu terkait pengambilan keputusan yang mungkin sering sekali diambil oleh kepala sekolah gitu. Jadi pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau
dilema etika itu kan keputusan yang antara benar dengan benar melawan benar. Sedangkan kalau bujukan moral itu antara yang benar dan yang salah. Itu kan sering ya dihadapi dalam kehidupan sehari-hari apalagi di sekolah. Itu bagaimana Bu dengan mengidentifikasinya? Biasanya saya mengidentifikasinya itu dengan yang pertama ada bertanya pada data, gitu. Data yang saya punya, sebaiknya saya kadang-kadang menyadarkan diri saya bahwa datanya ini data emosi. Datanya ini bukan data emosi tapi benar-benar by data gitu. Jadi kadang-kadang saya harus berusaha untuk berada di posisi yang sadar bahwa ini data emosi, ini data yang sebenarnya. Ini berasa mesti harus sadar berada di ambang itu. Gitu, sehingga kadang-kadang mengatasi beratnya data emosi, apalagi saya perempuan itu ini data emosi, tidak boleh saya campur adukkan dengan data yang benar. Ya seperti itu sih kalau kita bapernya lebih tinggi ya. Bapernya masih ke bawah juga gitu. Data emosinya lebih kadang-kadang dominan. Masya Allah. Oke. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertanyaannya berat. Maka biasanya kita bawa itu ke rapat besar biasanya, ke rapat para pimpinan misalnya. Jadi kalau kita di sekolah ada para waka, maka waka-waka itulah yang akan kita mintai data pertimbangan gitu. Mana-mana saja yang akan menjadi kebijakan-kebijakan itu kita pakai data penunjang lah ibaratnya gitu. Dari sektor lain misalnya. Jadi dari waka itu kita mintai pertimbangan dulu sebelum menjadi keputusan yang besar. Jadi ngobrol dulu dengan waka gitu biasanya. Sudah membiasakan dengan kolaborasi dengan teman. Oke, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Jadi ketika prosedurnya mengambil kebijakan. Betul. Jadi jika kebijakan itu diambil oleh pimpinan, biasanya itu jelas memang kalimatnya, arahan hari ini. Jadi petunjuk teknis, biasanya lebih ke petunjuk teknis. Tapi kalau untuk kebijakan strategis, kita biasanya melalui rapat dulu. Nah, rapatnya itu keputusannya kan sudah dimodulasi misalnya. Jadi jika ada perubahan putusan di personal, maka itu wajibnya dibatalkan melalui rapat kembali. Gitu. Jadi rapat dibatalkan oleh rapat. Nah, seperti itulah Bu untuk kebijakan SOP-nya. Alhamdulillah apapun perbedaan pendapat selesainya nanti insya Allah dikoordinasi rapat.